Tips menabung yang efektif dan efisien. Ada tips menabung yang bisa kamu lakukan, salah satunya dengan berhemat dan berinvestasi. Namun kedisiplinan menetapkan target dan memonitor tabungan juga sangat dianjurkan aset kita makin bertambah. Dengan mengetahui tips menabung yang benar, kita bisa mencapai tujuan finansial dengan mudah. Mulai dari pengusaha, karyawan, mahasiswa, atau pelajar harus mengerti cara untuk menabung dengan baik untuk masa depan masing-masing. Tujuan menabung setiap orang bisa beragam. Ada yang ingin menabung untuk membeli rumah, menabung untuk biaya pernikahan, atau untuk menabung dalam 1 tahun untuk tujuan jangka pendek. Untuk membantumu yang sedang ingin menabung, saya sudah merangkum beberapa tips menabung yang efektif dan efisien. Tips 1. Tentukan tujuan menabung. Tips menabung pertama yang bisa kita aplikasikan adalah dengan menentukan tujuan yang jelas. Sehingga kita akan lebih termotivasi untuk membiasakan diri dalam menabung. Berikut ini cara menabung yang benar yang bisa kamu ikuti. Pertama, buat tujuan keuangan dan tujuan menabung berdasarkan jangka waktu. Tuliskan semua keinginan yang ingin kamu capai dengan menabung. Biasanya semua orang akan menuliskan keinginan-keinginan seperti membeli kendaraan, gadget baru, jalan-jalan, berangkat haji, atau menikah. Setelah itu menuliskan keinginan yang kita miliki, silakan jabarkan berdasarkan jangka waktu pencapaiannya. Kedua, tentukan prioritas menabung dan pilih sesuai kebutuhan. Tidak semua hal yang diinginkan memiliki prioritas yang sama. Pastikan jujur pada diri sendiri dalam memberikan penilaian dan memilih sesuai dengan kebutuhan yang penting. Tip 2, tentukan target angka dan waktu menabung. Cara menabung paling efektif adalah dengan mengetahui target serta waktu yang diperlukan agar tabungan kita tercapai. Kita bisa memperkirakan harga barang yang kita minati atau anggaran kasar total biaya. Kemudian, kita tentukan waktu menabung yang kita inginkan untuk mencapai tabungan tersebut. Yang kamu lakukan pertama, gunakan kalkulator menabung. Tips menabung berikutnya, kita bisa memanfaatkan kalkulator menabung. Sebagai perhitungan, kita anggap saat ini tabungan kita sebesar 10 juta rupiah dan kita ingin menabung hingga mencapai 100 juta rupiah. Jika kita menabung di bank dengan bunga 6% per tahun selama 3 tahun, 36 bulan, maka setiap bulannya kita harus menabung sebesar Rp2.237.974. Kamu bisa mengubah angka di kalkulator untuk menyesuaikan dengan tujuan menabungmu. Tips 3, catat pemasukan dan pengeluaran. Saat ini uang untuk menabung pada dasarnya didapatkan dari pemasukan setelah digunakan untuk pengeluaran. Dengan memiliki pencatatan keuangan yang jelas, kita bisa mengerti bagaimana mengalokasikan anggaran untuk menabung. Pertama, catat pemasukan bulanan. Dimulai dengan mencatatkan pemasukan rutinmu setiap bulan seperti gaji, keuntungan bisnis, pekerjaan sampingan, komisi penjualan, atau pemasukan lain yang didapatkan setiap bulannya. Jika memiliki penghasilan yang tidak tetap, kamu bisa memberikan nilai rata-rata yang cukup stabil sebagai estimasi. Kedua, catat pengeluaran bulanan. Tips menabung berikutnya adalah dengan mencatat pengeluaran bulanan sedetail mungkin. Kita bisa mencari kembali rekam jejak pengeluaran dari tagihan kartu kredit, bukti transfer, atau nota belanja yang kita simpan. Tips 4, buat anggaran dan menabung sesuai target. Pertama, sisihkan. Bukan sisakan. Hal terpenting dalam menabung adalah menyisihkan anggaran menabung dengan disiplin di setiap awal, bulan, atau setelah mendapatkan pemasukan. Dengan menyisihkan di awal, akan mengurangi risiko godaan untuk menggunakan uang. Berbeda halnya jika kita menyisakan, maka nilai tabungan tidak akan konsisten dan bisa jadi kita tergoda untuk menggunakan uang di luar anggaran awal. Kedua, penuhi persentase menabung minimal. Dalam perencanaan keuangan, sebaiknya menabung minimal 10% dari penghasilan bulanan. Jika menabung kurang dari 10%, maka keuanganmu masuk dalam kategori tidak sehat dan harus segera melakukan penghematan. Lantas, apakah ada angka maksimal untuk menabung? Tentunya tidak. Semakin besar porsi tabungan, semakin banyak pula tujuan finansial yang dapat tercapai ke depannya. Ketiga, pisahkan tabungan ke rekening yang berbeda. Tips menabung berikutnya yang layak kita coba adalah dengan memiliki rekening terpisah, khusus untuk tabungan dan kegiatan sehari-hari. Selain mempermudah kita melihat saldo untuk kebutuhan sehari-hari, memisahkan rekening juga mempermudah kita untuk menahan diri menggunakan uang tabungan dengan cara tidak membawa kartu debit tabungan ketika bepergian. Keempat, tips menabung secara otomatis. Biasanya, menabung ke rekening tabungan semudah melakukan transfer biasa ke rekening lain, baik melalui mesin ATM atau melalui digital banking. Tapi untuk lebih mempermudah proses ini, bank juga menyediakan layanan auto debit yang bisa melakukan transfer otomatis setiap waktu dan nominal tertentu setiap bulannya.
Kelima, tetap disiplin mengikuti anggaran tabungan setelah semua langkah di atas. Kunci berikutnya adalah disiplin dalam mengikuti anggaran yang sudah kita buat. Jangan sampai pengeluaran membengkak melebihi anggaran, apalagi sampai berhutang. Lantas, bagaimana jika pengeluaran bulanan kita terlalu besar, sehingga sulit untuk menyisihkan dana untuk menabung? Untuk mengatasi ini, kita harus mulai melakukan penghematan. Tips 5 wajib berhemat. Pada dasarnya berhemat adalah langkah-langkah yang kita lakukan untuk mengurangi pengeluaran. Beberapa tips berikut ini akan membantumu untuk mulai memotong pengeluaran. Pertama, potong pengeluaran hiburan-hiburan. Memang elemen penting agar menghilangkan penat dan stres. Sudah sewajarnya setiap orang menganggarkan sebagian dari penghasilan mereka untuk menonton bioskop, membeli video game, atau hiburan lainnya. Namun jika memiliki tujuan finansial mendesak atau kebutuhan menabung yang lebih penting, pengeluaran ini yang akan pertama kali kita kurangi. Kedua, stop biaya berlangganan. Zaman sekarang, banyak layanan atau jasa dengan sistem langganan. Mulai dari TV kabel, streaming musik, streaming film, majalah, atau langganan lain seperti gym. Biaya berlangganan setiap bulan ini bisa memakan porsi besar. Ketiga, hentikan kebiasaan buruk sekali, dayung dua pulau terlampaui. Mumpung sedang berhemat, mengapa tidak sekalian saja menghentikan kebiasaan buruk seperti merokok, minuman keras, atau memil gas sehat? Kita bisa menghemat, hidup lebih sehat, dan menabung lebih banyak. Keempat, berbagi dan ringankan pengeluaran. Tidak semua pengeluaran perlu kita tanggung sendiri. Kita bisa berbagi pengeluaran dengan teman atau keluarga. Contohnya, jika ada rekan kerja yang tinggal berdekatan, kita bisa berangkat kerja bersama dan berbagi ongkos. Lumayan kan bisa memotong setengah anggaran transportasi. Kelima, membeli grosir dan dapatkan diskon. Kita bisa mendapatkan diskon untuk kebutuhan pokok dengan membeli dalam jumlah banyak. Contohnya, kebutuhan seperti sikat gigi, odol, sabun, tisu, dan lain-lain akan selalu habis terpakai. Oleh karena itu, ada baiknya untuk mencari diskon dan membeli dalam jumlah banyak sekaligus. Keenam, bawa bekal dan tidak jajan untuk karyawan atau mahasiswa. Biasanya salah satu pengeluaran terbesar adalah untuk makan siang dan malam di restoran. Memasak sendiri dan membawa bekal dari rumah memang repot, tapi kami bisa hemat hingga 60% dari biaya makan dan minum. Loh. Ketujuh, ikuti daftar belanja sesuai kebutuhan. Pengennya belanja 5 produk, pulangnya bawa 20. Hal ini sudah biasa terjadi karena kita tidak bisa menahan godaan mata ketika berbelanja. Untuk mengatasi hal ini, pastikan kita mengikuti daftar belanjaan yang sudah ditentukan sebelumnya dan segera selesaikan belanjaan. Kedelapan, perbaiki, jangan dibuang. Kalau memang barang yang kita gunakan bisa diperbaiki dan dipakai, ngapain harus dibuang dan beli baru? Jangan-jangan alasan untuk membuangnya adalah karena kita bosan dengan barang tersebut. Kesembilan, pinjam, sewa, atau beli second dan selalu membandingkan harga. Apakah harus bagi kita untuk membeli gaun pengantin atau baju adat untuk pernikahan? Atau perlukah kita membeli baby swing, baby car seat, atau perlengkapan bayi lainnya yang mahal di toko atau e-commerce? Tidak semua barang yang ada harus kita miliki saat kita butuhkan. Ada baiknya untuk sewa saja atau pinjam ke saudara, atau jika memang harus punya, tinggal cari yang bekas atau second. Jangan tergesa-gesa dalam membeli suatu barang yang terpampang di sebuah toko sebelum cek toko sebelah. Membandingkan harga itu jelas wajib karena bagaimanapun juga mendapat harga terbaik bisa menghemat pengeluaran kita. Tips 6, cari penghasilan tambahan selain berhemat. Tidak ada salahnya menambah penghasilan agar dapat menambah tabungan. Apabila kamu sedang berencana untuk menikah, berikut ini beberapa tips menabung untuk menikah yang bisa dicoba. Pertama, jual barang bekas dan hidup minimalis. Menimbun barang yang tak terpakai karena memiliki nilai sejarah. Menganggapnya berguna suatu hari. Bukanlah hal yang baik. Perilaku ini jelas bisa menyebabkan gangguan kesehatan dan sosial bagi diri sendiri maupun orang lain yang hidup bersamanya. Oleh karena itu, daripada melihat tumpukan barang di rumah kita, lebih baik sulap saja jadi uang dengan menjualnya. Kedua, cari pemasukan sampingan. Memiliki pemasukan sampingan tentu bisa membantumu dalam menambah penghasilan bulanan dan menyehatkan keuangan. Pemasukan itu bisa didapat lewat menjalani pekerjaan paruh waktu yang dilakukan sebelum, saat, atau usai jam kerja kantor berakhir. Atau bisa juga didapat lewat mengajar atau memberikan training sesuai dengan keahlian kita. Ketiga, memulai bisnis. Untuk mendirikan bisnis, tentu saja kita butuh modal usaha. Namun dengan memiliki bisnis sampingan, kita pun bisa mendapatkan pemasukan sampingan yang besar. Bukan cuma itu, jika pelanggan atau klien makin banyak, bisa saja penghasilan bisnis kita mengalahkan gaji bersih di tempat kerja kita sekarang. Kekayaan kita tentu harus bertambah. Jangan biarkan aset yang kita miliki menganggur, bisa saja aset tersebut bisa menghasilkan uang.
Contohnya, sewakan propertimu untuk mendapatkan penghasilan pasif atau investasikan uang kas yang tidak terpakai saat ini. Tips 7 rajin berinvestasi. Menabung tidak hanya mengumpulkan uang di lemari pakaian atau celengan. Dengan berbagai pilihan produk keuangan modern, saat ini kita bisa menabung di tempat dan cara yang berbeda sesuai kebutuhan. Beberapa pilihan produk investasi juga membantu memastikan uang tabungan tetap tumbuh dan mengalahkan inflasi. Pertama, sesuaikan tabungan dengan jangka waktu dan tujuan dalam hidup. Kita semua tentu tujuan yang berbeda-beda. Setiap tujuan jangka panjang maupun jangka pendek tentu butuh biaya. Alangkah baiknya untuk mengalokasikan dana di tabungan kita sesuai dengan jangka waktu dan tujuan yang ingin kita capai. Kedua, menabung obligasi-obligasi adalah instrumen investasi berupa surat utang berjangka yang diterbitkan negara maupun perusahaan. Jangka waktunya dari 110 tahun. Contohnya adalah obligasi Republik Indonesia (ORI), surat berharga negara (SBN), dan sukuk retail. Obligasi memiliki kupon imbal hasil tetap yang sudah ditetapkan di awal periode pembelian yang tidak akan terpengaruh suku bunga. Obligasi juga dapat diperjualbelikan di pasar sekunder ketika pemegangnya butuh uang. Jika harga obligasi itu naik di pasar sekunder, pemegang pun mendapat keuntungan berupa capital gain. Ketiga, menabung reksadana. Reksadana adalah sebuah wadah untuk menghimpun dana dari masyarakat untuk selanjutnya diinvestasikan kembali dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Ada 4 reksadana yang populer di Indonesia, yaitu pasar uang, pendapatan tetap, campuran, dan saham. Keunggulan menabung reksadana adalah praktis dalam artian dana kita akan dikelola langsung oleh ahlinya. Selain itu, dengan memiliki reksadana, kita sudah melakukan diversifikasi aset secara otomatis. Keempat, menabung saham-saham adalah surat berharga yang menunjukkan tanda kepemilikan seseorang atau badan terhadap suatu perusahaan. Terdapat 2 keuntungan dalam investasi saham, yaitu capital gain dari kenaikan harga saham dan dividen. Saham merupakan salah satu instrumen investasi tinggi risiko karena fluktuasinya yang tinggi dalam jangka pendek. Selain itu, butuh keahlian dan analisa yang baik untuk memilih saham yang baik. Namun untuk jangka panjang, keuntungan sebuah saham bisa saja mencapai ribuan %. Kelima, tips menabung harian dengan cara unik. Menabung tidak harus membosankan loh. Terkadang kita bisa menciptakan aturan dan cara menabung yang unik agar lebih semangat dalam menabung. Kamu juga bisa mencoba tips menabung di rumah yang dikerjakan setiap hari. Cukup simpel, karena menabung uang kecil di celengan memang tidak bisa dipungkiri. Menabung di celengan memang terlihat kuno tapi memberikan pengalaman menarik dan nostalgia. Oleh karena itu, celengan masih bisa menjadi media untuk menabung uang kecil atau receh sehari-hari. Jangan anggap remeh uang receh karena meski nilainya kecil. Uang receh tetaplah uang yang jika dikumpulkan sedikit demi sedikit, nilainya akan terus bertambah. Ketujuh, menabung mengikuti tanggal dan menabungkan uang terkecil di dompet. Menabung berdasarkan tanggal bisa dilakukan dengan cara yang sederhana, yaitu dengan mendeposit uang ke celengan di tanggal kalender dari 1 hingga 30. Akan tetapi besaran uang yang disetor harus disesuaikan dengan tanggalnya. Adapun di tanggal 1, kita menyetor Rp1.000, lalu di tanggal 2 kita setor Rp2.000, dan seterusnya hingga akhir bulan. Tak terasa uang yang kita kumpulkan sudah banyak. Khusus buat yang sering naik kendaraan umum, sedia uang elektronik saja tentunya gak akan aman. Kamu juga harus sedia uang tunai di dompet untuk jaga-jaga. Ada baiknya untuk mengambil uang dalam besaran terkecil di dompet setelah pulang kerja dan menabungnya ke celengan atau toples. Tanpa disadari di akhir bulan uang itu pun makin bertambah banyak. Tips 9, monitor pertumbuhan tabunganmu. Pertama, evaluasi tujuan menabung. Jika diperlukan tujuan dan motivasi hidup, pastinya dapat berubah sewaktu-waktu. Tidak ada salahnya jika kita ingin mengevaluasi kembali prioritas kita dan mengalihkan tabungan untuk tujuan lain yang lebih tepat. Tapi, jangan terlalu sering berubah pikiran dalam waktu dekat ya. Kedua, tetap menabung walau tujuan sudah tercapai. Kebiasaan baik harus diteruskan dong. Walaupun nanti tujuanmu sudah tercapai, tetap jaga kebiasaan menabung dan buat tujuan baru yang membuatmu tetap bersemangat untuk menabung. Sekian tips menabung, semoga bisa terinspirasi dan tercapai tujuan menabungnya ya. Selamat menabung.